Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Halo. Ya, selamat datang kembali di program Bekal Pagi. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Dan pada pagi hari ini kita akan memulai persekutuan kita di pagi hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama mengangkat pujian yang terambil dalam buku nyanyian Nama Yesus Terus Bersuara, nomor yang ke-136, Sandar Pada Tangan Yang Kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai dengan pada pagi hari ini. Kini kami anak-anak-Mu akan kembali bersama memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau urapi setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat pujian dari buku nyanyian Nama Yesus Terus Bersuara nomor yang ke-275, Oh Tuhanku.
Sebelum kita belajar dari kebenaran Alkitab, untuk mengawali kehidupan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sapa Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji, kami menyembah Engkau karena kami memiliki Tuhan yang ajaib. Kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami, dan kasih-Mu tidak pernah berkeputusan dalam hidup kami, melampaui segala kelemahan dan kegagalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami ingin memulai hari dengan belajar dari kebenaran Alkitab, dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, baik kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Karena siapakah yang dapat memahami isi hati Tuhan, dapat memahami pikiran-Mu jikalau Engkau sendiri tidak menerangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami semua sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami mengiring Dikau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Permuliakanlah nama-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami belajar pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang menjadi manusia itu, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dari surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Kita akan membaca dan belajar daripadanya dari ayat 13 sampai ayat 21. Bapak Ibu yang mengikuti melalui streaming bisa membaca dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan kita, Alkitab seringkali menggambarkan kehidupan iman kita selama berada di dunia sebagai seorang musafir yang mengembara dalam perjalanan menuju suatu tempat. Dan kita dalam perjalanan iman kita sedang berjalan menuju kepada Yerusalem surgawi. Nah, dalam perjalanan itu, seringkali kita berhadapan dengan pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri yang mengatakan, benarkah saya selamat? Karena saya masih jatuh bangun dalam dosa. Pikiran juga, benarkah Yesus itu akan memberikan hidup yang kekal kepada saya? Benarkah bahwa Yesus itu juru selamat? Karena di sekeliling kita juga pikiran kita penuh dengan hiruk pikuk, berbagai macam pandangan, berbagai macam pemikiran yang akhirnya kita mempertanyakan iman kita sendiri, gitu. Dan jikalau pertanyaan-pertanyaan itu terus ada terngiang-ngiang di pikiran kita, bukan tidak mungkin akan melemahkan iman percaya kita. Nah, itulah yang terjadi dengan jemaat kepada siapa Rasul Yohanes menulis suratnya, yaitu jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil. Nah, oleh karena itu dalam suratnya ini Rasul Yohanes mengingatkan mereka, juga mengingatkan kita semua, supaya kita dapat sampai kepada tujuan akhir dari perjalanan iman kita selama kita sebagai musafir di dunia ini. Kita sampai pada goalnya, yaitu mahkota kekal. Kita akan belajar. Saya akan membacakan bagian itu dari, sekali lagi, surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Dikatakan di sana, di bawah topik pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa.
Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya, seperti saya katakan pada bagian awal tadi, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus, ada berbagai pemikiran, ada berbagai pandangan yang kita lihat dan kita dengar, apalagi dengan media sosial yang begitu terbuka. Ya, kita bisa melihat perdebatan-perdebatan teologis. Nah, sedikit banyak itu mempengaruhi konsep kita sendiri, pandangan kita sendiri tentang keselamatan kita. Kemudian ketika kita masih sebagai manusia berdosa, kita masih hidup di dalam tubuh dosa kita ini, maka dalam perjalanan kita memang sudah tahu, kita sudah yakin bahwa ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memperoleh persekutuan dengan Allah yang adalah hidup kekal itu. Tetapi dalam perjalanan itu kita juga masih jatuh dalam dosa. Kemudian muncul pertanyaan di dalam pikiran kita, masihkah Allah mengampuni saya? Masihkah Allah mau mendengar doa saya? Masihkah saya layak untuk menerima hidup kekal itu? Kemudian ada lagi di sini, Rasul Yohanes menulis tentang dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita akan belajar itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mengacu kepada surat Rasul Yohanes pada pasal-pasal sebelumnya, khususnya pasal 1, di sana dia mengatakan bahwa ketika kita percaya dan menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita, kita beroleh persekutuan dengan Dia. Kita dipersatukan dengan Yesus Kristus yang adalah hidup kekal itu. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar, kita memiliki kepastian akan hidup kekal itu. Tetapi ada pandangan yang berkembang pada saat itu. Ya, ada pandangan yang berkembang pada saat itu juga, selain pandangan yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Kristus, Yesus bukanlah Kristus yang diutus Allah untuk pengampunan dosa kita, tapi berkembang juga pemahaman atau pandangan dari ajaran-ajaran sesat bahwa kalau kita sudah menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memiliki kepastian hidup kekal, maka kita tidak perlu lagi minta ampun atas dosa kita. Kita tidak perlu lagi mengakui dosa kita. Itu juga berkembang pandangan yang mengatakan seperti itu. Kita pasti selamat, kita tidak perlu lagi mengakui dosa, kita tidak perlu lagi bertobat karena hidup kekal sudah diberikan kepada kita. Tetapi Rasul Yohanes mengatakan pada pasal-pasal sebelumnya bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita tidak lagi berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Maka, walaupun kita sudah memiliki kepastian hidup kekal, kita masih bisa jatuh dalam dosa dan kita harus bertobat dan menyelesaikan dosa itu. Kemudian, di tengah-tengah berbagai pandangan itu, jemaat atau orang-orang percaya kepada siapa surat ini ditulis, mereka berpikir, layakkah saya menerima hidup kekal itu? Makanya Rasul Yohanes mengatakan di sini pada ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Dan hidup yang kekal itu tidak bisa dipengaruhi oleh kegagalan kita. Ya, kita bisa datang tiap kali kita berdosa, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa kita, maka dosa itu diselesaikan. Itulah yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Dosa yang tanpa kita sadari, tanpa sengaja kita jatuh di dalamnya. Misalnya ketika saya marah, kemudian dalam kemarahan saya tidak bisa menahan emosi saya tidak bisa menahan
kata-kata saya, kemudian melalui kata-kata saya melukai hati orang lain. Tapi kemudian saya menyadari bahwa saya berdosa. Itulah dosa yang tidak mendatangkan maut. Saya bisa berdoa kepada Allah seperti dikatakan di ayatnya yang ke-14 dan 15. Saya bisa berdoa kepada Allah dan Dia akan mengabulkan doa kita. Saya bisa datang kepada Allah dan memohon pengampunannya dan Ia akan mengampuni kita. Itulah yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan pemikiran-pemikiran itu mempengaruhi bagaimana kalau saya berdosa, saya sudah berdosa, saya sudah membunuh, misalnya saya sudah menyakiti hati orang lain melalui kata-kata saya, melalui sikap saya, melalui perbuatan saya. Bagaimana? Apakah saya masih berlayak untuk kehidupan kekal? Tidak. Kita bisa datang kepada Tuhan dan kehidupan kekal itu akan tetap menjadi milik kita. Sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-18 dan 19, khususnya ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya, kita ada di dalam yang benar itu, tapi karena kita masih hidup di dalam tubuh yang berdosa ini, sewaktu-waktu kita bisa jatuh dalam dosa. Gitu. Maka kita dapat datang kepadanya. Lain halnya kalau kita melakukan itu secara terus-menerus, secara sengaja. Nah, itulah dosa yang mendatangkan maut. Mungkin kita bisa membuka sebentar dari Bilangan pasalnya yang ke-15. Bilangan pasal 15 ayat 30 dan 31. Di sana dikatakan begini, saya akan membacakannya bagi kita. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Artinya, dia dengan sengaja menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia mengabaikan Tuhan dan perintah-perintahnya. Maka dikatakan orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Artinya kita tahu ya tentang kebenaran, tapi kita secara sengaja melakukan itu dan terus-menerus melakukan hal itu. Itu yang disebut sebagai dosa yang mendatangkan maut. Ya. Lain halnya dengan kita jatuh dalam dosa, kemudian kita secara sadar, ya, secara sadar, aduh, saya telah melukai hati Tuhan, saya telah mendukakan hati Tuhan. Kemudian rasa bersalah ada di dalam kita, ya. Tapi kita merasa tidak berlayak untuk datang kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan untuk hal itu Rasul Yohanes mengatakan, inilah ayat 14, keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya. Ia akan memberikan pengampunan jikalau kita minta pengampunan kepadanya. Jadi hal yang pertama yang ingin ditekankan oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang percaya di Efesus secara khusus di Asia Kecil, kepada siapa ia menulis surat ini, supaya mereka jangan menjadi ragu-ragu akan status keanakan mereka di hadapan Allah, status mereka sebagai anak Allah. Mereka memiliki hidup kekal itu dan mereka memiliki persekutuan dengan Tuhan, sehingga ketika mereka jatuh dalam dosa, sekali lagi dosa yang tidak mendatangkan maut, mereka dapat datang dan memohon pengampunan, dan dengan kemurahannya yang besar ia akan mengabulkan dan memberikan pengampunan kepada kita. Sebagaimana yang Rasul Yohanes sudah tuliskan di ayat 9 pasalnya yang pertama. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Itu yang pertama. Dan menurut saya, pemahaman ini harus kita miliki sebagai orang percaya dalam perjalanan iman kita sebagai seorang musafir untuk sampai kepada
perjumpaan kita dengan Yesus kelak. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang hal ini, kita menjadi orang percaya yang dengan kepala yang tertunduk, merasa, aduh apakah Tuhan mengampuni saya? Aduh saya tidak berlayak. Tiap saat kita dapat datang kepada tangannya yang terbuka dan dia akan mengabulkan permohonan kita apabila kita datang untuk mengakui dosa dan mohon pengampunan, dan dia akan mengabulkan apa saja, ya, ayat 15 yang kita minta kepadanya. Yang kedua yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, yang ingin ditandaskan atau ditekankan oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang percaya di sana, di ayatnya yang ke 18-19, yaitu bahwa kita tadi sudah memahami hal itu secara pasti, ya, yang pertama. Tapi yang kedua dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Artinya dia tidak mau sengaja berbuat dosa. Kalau dia sengaja berbuat dosa, berarti dia belum lahir dari Allah. Kemudian, frase yang kedua dari ayat yang ke-18. Tetapi dia yang lahir dari Allah, yaitu Yesus Kristus, melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini perlu juga menjadi pemahaman ini, kebenaran ini perlu kita pahami dengan baik. Bahwa dalam perjalanan iman kita, Yesus Kristus Tuhan kita melindungi kita dari kuasa jahat yang bekerja di dunia ini. Melindungi kita dari kuasa jahat. Artinya apa? Dia memberikan rohnya yang kudus tinggal di dalam kita. Sebagaimana yang sudah kita belajar pasal 5 ayat 1 juga sampai ayat yang ke-12. Roh Kudus tinggal di dalam kita, melindungi kita. Bagaimana cara Roh Kudus melindungi kita di tengah-tengah dunia yang jahat? Dia memberikan atau menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman kita. Dia akan berbicara di dalam roh kita bahwa langkah kita ini salah, atau langkah apa yang harus kita buat ketika kita harus membuat keputusan-keputusan yang kita tahu itu beresiko. Ya. Maka Roh Kudus, instrumen ilahi yang dikaruniakan kepada kita, akan melindungi kita dari dunia yang jahat ini. Tugas kita adalah tiap-tiap hari memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tugas kita tiap-tiap hari adalah memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak secara sengaja melanggar firman-Nya. Dengan hati nurani yang kita tahu persis bahwa itu sebuah kesalahan, sebuah dosa, tapi kita langgar. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Itu yang dimaksud dengan ayatnya yang ke-18, frase yang kedua. Dia yang lahir dari Allah melindunginya, melindungi kita, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Dan yang berikutnya yang kita belajar, yang diingatkan oleh Rasul Yohanes melalui bagian firman Tuhan ini adalah ayat yang ke-21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waktu mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya berpikir antara ayat 13 sampai dengan ayat 20 dan 21, jadi ayat 13 sampai 20 dengan ayat 21 seperti terpisah. Tapi sesungguhnya tidak. Karena ayat 13 sampai dengan ayat 20 itu merupakan tantangan yang dihadapi oleh orang percaya di Asia Kecil pada waktu itu, yang bisa menyerang pemikiran mereka, pemahaman mereka akan kebenaran, keyakinan mereka. Tetapi ayat 21 itu berbicara tentang bahaya yang lain yang harus diwaspadai oleh jemaat itu, oleh orang-orang percaya, tapi juga oleh kita saat ini. Di satu sisi, kita harus punya pemahaman akan kebenaran yang benar, yang bisa saja menyerang pikiran kita, sehingga menggoyahkan iman percaya kita. Tetapi juga kita harus waspada terhadap segala berhala dunia ini. Apa saja berhala? Pada konteks waktu itu, ketika surat ini ditulis, berhala itu berupa patung-patung idolatri, ya, sesembahan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tetapi kita saat ini, orang percaya saat ini, ada begitu banyak hal yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita.
Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil waktu kita, mengambil perhatian kita, mengambil konsentrasi kita dari Tuhan. Itu bisa menjadi berhala. Dalam konteks modern saat ini, yang bisa menjadi bahaya berhala adalah orang-orang tertentu, karier kita, jabatan, hobi, bahkan HP bisa menjadi berhala. Oleh karena itu, dalam inspirasi Roh Kudus, Rasul Yohanes mengingatkan bukan hanya jemaat pembaca surat ini, pembaca pertama dari surat ini, tapi juga bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk waspada. Waspada terhadap dua hal, yaitu pengertian, pemahaman, bahkan pikiran kita sendiri yang bisa menggoyahkan iman percaya kita dalam pengiringan kita akan Yesus sampai Ia datang menjemput kita, dan juga waspada terhadap berhala. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, iblis tidak senang kalau kita mengikut Tuhan dengan tenang. Iblis tidak tenang kalau kita mengikut Tuhan dengan tenang. Kalau kita mengiring Tuhan kita dengan tenang, maka dia akan menyusupkan berbagai pemahaman dalam pikiran kita. Juga melalui pendengaran yang kita dengar di sekeliling kita. Iblis juga akan menarik kita secara tidak perlahan namun pasti, tanpa kita sadari, kita memberhalakan sesuatu. Akhirnya menggeser iman kita. Sehingga hidup kekal itu tidak menjadi milik kita. Oleh karena itu, kita harus waspada. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang waspada terhadap pikiran kita, terhadap apa yang kita dengar, yang waspada terhadap apa yang kita lakukan tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Iblis tidak tenang ketika kami mengiring Dikau dengan tenang. Karena itu ia akan pakai berbagai macam cara melalui apa yang kami dengar di sekeliling kami, pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran, paham-paham yang sedang berkembang. Tapi juga iblis menyusupkan di dalam kami keraguan akan hidup kekal yang Kau karuniakan kepada kami. Iblis akan memblow up pikiran-pikiran yang negatif yang kadang-kadang muncul di dalam pikiran kami, sehingga kami akhirnya ragu akan keselamatan kami sendiri, sehingga kami ragu akan kasih setia-Mu terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami juga bersyukur bahwa kami diingatkan apa saja bisa menjadi berhala tanpa kami sadari. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami, sehingga kami terus fokus pada iman kami kepadamu dalam perjalanan hidup kami kepada hidup kekal yang Tuhan Yesus telah karuniakan, supaya kami semua pada akhirnya memperoleh mahkota kekal yang Engkau siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang telah kita semua dengar menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sampai jumpa di episode Bekal Pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.